Malaysia mengalami kerugian besar karena gagal mengikuti langkah Indonesia. Negeri jiran memang berhasil mendapatkan penurunan tarif impor menjadi 19%. Namun, keputusan itu justru membuat Malaysia terjebak dalam permainan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Bahkan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dinilai telah salah langkah hingga memicu tuntutan mundur dari warga Malaysia. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak cerita ini sampai selesai. Sebelum kita bedah satu persatu, dukung kami dengan cara subscribe. Awalnya, Malaysia menolak untuk mengikuti strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Negeri jiran dikejutkan ketika tarif barang ekspor mereka ke Amerika dinaikkan oleh Donald Trump. Otoritas Malaysia pun dibuat pusing untuk mencari cara keluar dari jeratan bea masuk yang fantastis itu. Apalagi, tarif untuk Malaysia tergolong sangat tinggi, mencapai 25%. Anehnya, Malaysia justru bersikeras untuk tidak mengikuti langkah Indonesia. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sukses besar melobi Donald Trump. Indonesia tidak hanya berhasil menurunkan tarif, tetapi juga mendapatkan sejumlah kerjasama strategis dengan Amerika. Namun, Malaysia memilih jalan sendiri. Keputusan ini ternyata membawa dampak buruk. Mereka terpaksa menjalani negosiasi tarif yang sangat alot dengan pihak Amerika. Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang kebingungan, akhirnya harus menghubungi Presiden Prabowo. Ia berkonsultasi dan meminta saran untuk meluluhkan hati Donald Trump. Bahkan, Anwar sampai mengadakan pertemuan dengan para Menteri Keuangan ASEAN untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Di sisi lain, sikap keras kepala Malaysia ini didorong oleh optimisme berlebihan terhadap sektor ekonomi mereka. Pemerintah Malaysia yakin 100% bahwa tarif Amerika tidak akan memberikan dampak signifikan. Mereka bahkan mengklaim siap menghadapi ancaman resesi jika negosiasi gagal. Menurut otoritas Malaysia, pertumbuhan ekonomi mereka tahun ini akan tetap melesat di kisaran 4,5 hingga 5,5%. Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke, dengan percaya diri mengatakan, "Kami memanfaatkan keunggulan diplomatik kami untuk menegosiasikan hasil yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi dampak negatif apapun." Namun, segala kesombongan Malaysia langsung dipatahkan. Negeri jiran gagal total dalam bernegosiasi dengan Donald Trump. Anwar Ibrahim bahkan harus mengajukan permohonan khusus dengan menelpon Trump secara langsung demi menurunkan tarif dari 25%. Ambisi Anwar adalah menjadikan Malaysia negara dengan tarif terendah di ASEAN dengan target tarif baru di angka 15%. Untuk mencapai tujuan itu, Malaysia rela mengorbankan sejumlah sektor strategis. Mereka berniat menawarkan pasokan tanah jarang sebanyak 16 juta ton yang bernilai sekitar 1 triliun ringgit kepada Amerika Serikat. Langkah ini dinilai blunder karena hanya menguntungkan pihak Amerika. Tanah jarang merupakan komponen penting untuk strategi keamanan nasional Amerika. Namun, langkah ini juga berisiko mengacaukan hubungan Malaysia dengan Tiongkok yang selama ini membantu memproses komoditas tersebut karena keterbatasan teknologi Malaysia. Sayangnya, semua upaya ini tetap sia-sia. Tarif Malaysia hanya diturunkan menjadi 19% oleh Donald Trump, sama seperti mayoritas negara ASEAN lainnya. Bahkan, jika dibandingkan, Indonesia lebih unggul. Indonesia awalnya dikenai tarif 32%, sehingga penurunan ke 19% berarti keringanan sebesar 13%. Sementara Malaysia hanya mendapat keringanan 6% dari tarif awal 25%. Malaysia yang tadinya berharap meraup keuntungan justru pulang dengan tangan hampa. Lebih parah lagi, Malaysia terjebak dalam strategi Amerika Serikat. Negeri jiran dipaksa mengeluarkan dana besar untuk mengimpor teknologi dari Amerika senilai 100 miliar dolar AS. Langkah ini dilakukan untuk meredam tarif dagang yang diberikan Trump. Selain itu, Malaysia juga harus menyetujui peningkatan impor teknologi dari Amerika. Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, mengatakan, "Kami setuju bernegosiasi dengan Amerika Serikat karena tawaran yang cukup berimbang dan adil. Meski begitu, kami tetap waspada terhadap potensi pengenaan tarif tambahan terhadap industri semikonduktor. Namun, apa yang disebut sebagai tawaran berimbang itu justru membawa Malaysia ke dalam keterpurukan. Ekonomi Malaysia kini mengalami penurunan drastis. Pertumbuhan ekonomi mereka turun ke angka 4,4%.
Padahal di kuartal terakhir 2024 sempat menyentuh 5%. Demonstrasi besar-besaran pun meletus di Malaysia. Rakyat menuntut Anwar Ibrahim mundur karena dianggap gagal menjalankan visi ekonominya. Mereka menilai Anwar bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi yang semakin parah. Di sisi lain, nasib Malaysia kontras dengan Indonesia. Tanah air justru meraup keuntungan besar dari Amerika Serikat. Meski sama-sama harus membeli teknologi as, ekonomi Indonesia malah semakin maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kini mencapai 5,12%, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Singapura. Investasi dari Amerika juga terus mengalir ke Indonesia. Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso mengatakan, "Kami mendapatkan keuntungan besar dari Amerika. Investasi masuk dan ekspor kita meningkat. Daya saing kita di pasar dunia juga semakin kuat. Kesempatan untuk ekspor ke Amerika kini semakin besar dan kami manfaatkan sebaik-baiknya." Tarif 19% dari Donald Trump juga memberikan keuntungan besar bagi ekspor Indonesia, khususnya kelapa sawit. Komoditas ini langsung mengungguli Malaysia di pasar Amerika. Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman menegaskan, kompetitor utama kita dalam CPO adalah Malaysia. Ini adalah peluang emas bagi pertanian kita untuk lebih dikenal di dunia. Itulah cerita tentang Malaysia yang rugi besar karena terkecoh oleh strategi Amerika Serikat. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di bawah. Kisah yang baru saja kita bahas adalah gambaran nyata bagaimana strategi diplomasi dan keberanian mengambil keputusan dapat menentukan arah masa depan sebuah negara. Malaysia yang awalnya penuh keyakinan dan merasa punya kartu as di meja perundingan, akhirnya harus menelan pil pahit. Kepercayaan diri yang terlalu tinggi berubah menjadi bumerang ketika mereka memilih untuk berjalan sendiri, menolak mengikuti langkah strategis Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Pada awalnya, sikap ini terlihat seperti langkah berani. Malaysia ingin membuktikan bahwa mereka mampu mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Namun, kenyataan berkata lain. Alih-alih mendapatkan tarif yang lebih rendah dan keuntungan diplomatik, mereka justru terjebak dalam permainan geopolitik Amerika Serikat. Negosiasi yang alot dan berlarut-larut menguras sumber daya, waktu, dan energi. Pada akhirnya, hasil yang didapat jauh dari harapan. Tarif hanya turun menjadi 19%, sama seperti negara-negara lain di ASEAN, tanpa keuntungan tambahan yang signifikan. Lebih buruk lagi, demi mencapai kesepakatan itu, Malaysia rela mengorbankan aset strategis berupa pasokan tanah jarang bernilai triliunan ringgit, komoditas yang sangat penting dalam industri teknologi dan keamanan global. Tawaran ini, meskipun terlihat seperti langkah negosiasi, justru membuat posisi Malaysia semakin lemah. Amerika Serikat mendapatkan keuntungan besar, sementara Malaysia harus menanggung risiko kerenggangan hubungan dengan Tiongkok, yang selama ini menjadi mitra penting dalam pengolahan tanah jarang. Keputusan yang diambil pemerintah Malaysia juga membuka pintu bagi konsekuensi yang lebih berat. Mereka harus menyetujui pembelian teknologi dari Amerika Serikat senilai 100 miliar dolar AS, sebuah beban besar bagi anggaran negara. Ironisnya, kesepakatan yang disebut tawaran berimbang oleh pejabat Malaysia itu justru memperdalam keterpurukan ekonomi mereka. Pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai 5% kini merosot ke 4,4%. Tekanan ekonomi ini memicu gelombang protes besar-besaran di seluruh negeri dengan tuntutan rakyat agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur dari jabatannya. Sementara itu, peta nasib Indonesia justru menunjukkan kontras yang mencolok. Berkat lobi cerdas Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berhasil mendapatkan penurunan tarif yang signifikan dari 32% menjadi 19%. Keringanan sebesar 13%, jauh lebih besar dibanding Malaysia yang hanya mendapatkan pengurangan 6%. Tidak hanya itu, Indonesia juga meraih berbagai kerjasama strategis yang membawa aliran investasi masuk ke dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 5,12%, bahkan daya saing komoditas unggulan seperti kelapa sawit meningkat pesat di pasar global.
Bagi Indonesia, momen ini adalah bukti bahwa strategi yang tepat, komunikasi yang terukur, dan keberanian dalam mengambil keputusan dapat mengubah ancaman menjadi peluang. Indonesia tidak hanya mengamankan kepentingan ekonominya, tetapi juga memperkuat posisi tawarnya di panggung internasional. Kisah ini mengajarkan satu hal penting, dalam dunia politik dan perdagangan internasional, bukan negara yang paling besar atau paling kaya yang selalu menang, melainkan negara yang paling cerdas dalam membaca situasi, memanfaatkan momentum, dan mengelola sumber daya diplomatiknya. Sebuah langkah yang salah, sekecil apapun, bisa berdampak besar pada masa depan bangsa. Malaysia kini menjadi contoh bagaimana kesalahan kalkulasi bisa berujung pada kerugian jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia akan belajar dari kesalahan ini? Apakah mereka akan memperbaiki strategi diplomasi mereka? Atau justru kembali terjebak dalam lingkaran kesalahan yang sama? Sementara itu, Indonesia harus tetap waspada, karena di panggung global, posisi pemenang bisa berubah sewaktu-waktu jika lengah. Dan bagi kita yang menyaksikan dari luar, kisah ini adalah pengingat bahwa di era globalisasi, tidak ada ruang untuk ego dan kesombongan dalam diplomasi. Yang ada hanyalah kalkulasi dingin, strategi matang, dan kemampuan untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Dalam perang dagang yang terus berlangsung, hanya negara yang mampu melihat 3 langkah ke depanlah yang akan bertahan dan menang.